Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wal 'adalatu tatahaqqaqu bijtinabi kulli kabiratin min anwa'il kaba'ir kal qatli waz zina wa aklir riba wa malil yatim wa 'uquqil walidain wa tafwitin maktubah عدوانا وغيرها من كل جريمة تؤذن بقلة اكتراثها مرتكبها بالدين ورقة الديانة واجتناب إصرار على صغيرة أو صغائر بأن لا تغلب طاعاته صغائره فمتى ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقا أو صغيرة أو صغائر داوم عليها أو لا خلافا لمن فرق فإن غلبت طاعاته صغائره فهو عدل وما تستويا أو غلبت صغائره طاعاته فهو فاسق. Bismillahirrahmanirrahim. Keadilan dapat dipastikan dengan menjauhi segala larangan dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, memakan riba, memakan harta anak yatim, durhaka terhadap dua orang tua, meninggalkan salat dengan sengaja, dan lain sebagainya daripada setiap perbuatan maksiat yang dapat memberitahukan bahwa pelakunya sangat minim mementingkan agama dan sangat lemah keagamaannya, dan menjauhi berkekalan di atas dosa-dosa kecil beserta ketaatannya tidak mampu menandingi dosa-dosa kecil. Maka kapan saja seseorang melakukan dosa besar, batallah keadilannya secara mutlak, ataupun dosa-dosa kecil, baik ia selalu melakukannya ataupun tidak. Berbeda dengan pendapat orang yang memisah-misahkan. Maka jika dapat menandingi ketaatannya terhadap dosa-dosa kecil, ia termasuk orang adil. Namun bila keduanya setara ataupun dosa kecilnya mampu menandingi ketaatannya, maka ia termasuk orang fasik. Hadirin guru-guru kami yang mulia, seseorang yang ingin menjadi saksi masuknya bulan Ramadan ataupun orang lain berzina, maka disyaratkan padanya terdapat 4 persyaratan. Yang pertama adalah ia harus orang yang mukallaf. Yang kedua, ia harus orang merdeka, orang berwibawa, dan orang yang mempunyai sifat keadilan. Pada malam yang sangat berbahagia ini kita akan mensyarahkan sedikit tentang poin yang keempat, yaitu tentang keadilan. Lantaran pada zaman yang penuh fitnah ini sangat sedikit untuk didapatkan orang-orang yang bersifat adil. Seseorang baru dipastikan ia adil bila terdapat 2 kriteria padanya. Yang pertama, dia menjauhi segala larangan-larangan yang berbentuk dosa besar. Dosa besar sangatlah banyak, namun musannif cuma menyebutkan beberapa saja. Di antara lain adalah membunuh orang tanpa adanya hak. Kemudian berzina. Kedua-duanya merupakan berita yang sangat viral
di negeri yang kita cintai ini. Setiap hari ada berita pembunuhan, setiap hari ada berita perzinahan. Maka Bapak pemerintahan, apabila menemukan mereka, sikat mereka Pak, tangkap mereka. Jangan biarkan negeri kita dikotori oleh dosa-dosa mereka. Kemudian makan riba, ini sangat sering terjadi di dunia ini, sehingga pemerintahan Aceh berinisiatif untuk mengubah bank konvensional menjadi bank syariah. Terima kasih Pak. Kemudian memakan harta anak yatim, ini sungguh sangat menzalimi. Kemudian durhaka terhadap kedua orang tua dan meninggalkan salat. Perkara meninggalkan salat seolah-olah bagi kita masyarakat tidak ada dosanya. Namun ketahuilah, meninggalkan salat merupakan dosa besar bila kita sengaja meninggalkannya. Dan lain-lainnya yang masih banyak tidak disebutkan oleh musannaf, namun terdapat catatan yang bahwa yang dikatakan dosa besar adalah setiap perbuatan maksiat, perbuatan kriminal yang membawaki pelakunya sangat minim mementingkan agama, dan perbuatan tersebut menunjuki bahwa pelakunya sangat lemah keimanan. Berzina, membunuh, mabuk-mabukan, itu perkara yang membawaki, yang menunjuki bahwa pelakunya sangat minim mementingkan keagamaan. Yang kedua, kriteria yang harus ada pada seseorang sehingga dia dianggap adil ialah orang tersebut selalu menjauhi untuk mengekalkan diri terhadap perbuatan dosa-dosa kecil. Maka andai kata seseorang melakukan dosa besar satu saja ataupun dosa-dosa kecil, maka ia sudah batal keadilan dan tidak dapat untuk menjadi saksi. Namun pada pembahasan dosa kecil terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan seseorang yang bila melakukan dosa kecil, baik ia selalu melakukannya ataupun tidak, maka ia sudah batal keadilannya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bila seseorang melakukan dosa kecil, ia mengekalkannya, kemudian ketaatannya masih tidak dapat ditandingi oleh dosa kecil, masih banyak ketaatannya, maka ia dihukumi sebagai orang adil. Namun bila dosa kecilnya sudah sangat banyak, tidak mampu dimenangi lagi oleh ketaatan, maka ia sudah dihukum dengan orang fasik. Sekian. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.